Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Agustus minggu kelima. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Discovery Channel. Dan hari kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tetapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, terutama untuk yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, ya investasi titip dana atau apapun itu adalah penipuan. Karena gue nggak pernah punya grup investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. So, kalau misalnya mereka suruh transfer, jangan transfer karena itu adalah penipuan, teman-teman. Nah, berbicara tentang IHSG, kondisi IHSG yang minggu lalu seperti kita lihat itu mengalami koreksi. Sempat mencoba untuk menembus resisten minornya di level 6110-an teman-teman, dan tetapi dia sempat nembus sedikit, tetapi dia di false break lagi, kembali lagi ke bawah, dan juga sekarang akhirnya bertahan di level 6040-an teman-teman. Terus bagaimana? Berarti ya sesuai yang kemarin saya bilang teman-teman ya, estimasi IHSG dalam minggu kemarin itu memang geraknya sideways di range tersebut yang gue bilang di level 5.900 sampai ke 6.100 tersebut ya. Jadi di minggu depan juga harusnya pergerakannya masih sama, belum ada tendensi untuk breakout satu sama lain karena dia masih bergeraknya di tengah-tengah di level-level pivot minornya teman-teman. Dan bagaimana untuk saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi dan pembahasan IHSG lebih lengkap, seperti biasa gue akan jelaskan di monitor supaya lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa sekarang yang kalian lihat di depan ini adalah charting tools gue, namanya tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa yang namanya cryptocurrency dan juga yang namanya saham teman-teman ya, secara teknikal tentunya. Dan kalian juga bisa coba gratis TradingView ini kalau misalnya kalian belum punya charting tools dan kalian tertarik untuk belajar analisa teknikal, kalian bisa coba nih tradingview.com, gratis daftarnya. Dan juga fitur-fiturnya sangat lengkap sekali. Tapi kalau misalnya kalian mau fitur yang lebih lengkap lagi, data historisnya lebih banyak, kemudian indikator yang lebih banyak lagi, aplikasinya kalian bisa coba yang pro-nya. Kalian tinggal klik link di bawah buat daftar yang pro-nya, dan kalian bisa menikmati fitur-fitur semua yang sangat-sangat luar biasa. Dan juga di depan kalian ini adalah indeks kita ya, IHSG teman-teman, dan indeks kita di hari Jumat kemarin itu close di level 6040-an ya, tepatnya 6041 ya. Dan selama 1 minggu ke depan kemarin saya bilang range-nya itu memang dari 5875 sampai 6100 itu adalah range yang kita expect untuk si IHSG bergerak teman-teman, karena memang dari price action sebelumnya tuh dia sedang sideways segini ya, dan dia harusnya sudah break ya, sudah break ke atas. Terus di sini harusnya kalau misalnya dia memang mau lari teman-teman, ini harusnya dia begitu dia retrace dia langsung ke atas langsung lari ya. Tapi ternyata dia malah nge-break ke bawah, itu tandanya dia masuk ke fase sideways. Dan seperti yang gue bilang, range-nya itu 5875 dan juga 6105 itu masih range yang di-expect untuk minggu depan ya, masih sama semuanya. Dan juga kalau misalnya kita perhatikan juga pada saat kemarin dia sebenarnya sempat break teman-temannya ke atas ya, tapi breaknya itu tidak dengan candle yang sangat kecil, dan juga ada kaki atasnya itu ada lebih besar daripada kaki bawah, yang mana itu menunjukkan adanya rejection, dan akhirnya di keesokan harinya tanggal 26 Agustus dia di retrace lagi atau buang lagi ke bawah teman-teman, masuk lagi ke area di bawah 6100 dan range-nya masih di 5875. Jadi kalau misalnya IHSG masih mau bergerak untuk Senin depan itu dia turun teman-temannya, dia akan bergerak turun sampai sini dulu ya, 5948, karena di sini juga ada minor supportnya. Kalau di break ini finalnya dia harus sampai ke 5875, baru nanti dia bisa bergerak lagi pelan-pelan ke atas ya. Mungkin yang gebrakan ke sekian kalinya ini yang sekarang ini untuk dia dari support menuju resistance, mungkin pada saat ini break ini baru harganya bisa lari. Tetapi kalau dia break ke bawah teman-teman, apalagi sampai break di bawah swingnya, yaitu yang di sini teman-teman ya, ini berbahaya sekali ya di 5748. Kalau dia sampai break ke 5748, ini akan nextnya dia akan ke level sekitar trendline bawahnya sini teman-teman ya. Ini kita bisa perhatikan di daerah seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini ya, jadi targetnya dia itu kalau misalnya dia break 5748 nya, targetnya itu 5400-an. Nextnya itu adalah gambaran untuk indeks kita IHSG teman-teman, berdasarkan dia punya channelnya dan juga dengan dia punya price actionnya. Nah itu untuk IHSG-nya. Sekarang sebelum saya sebutin saham yang bisa direferensikan, saya mau bahas dulu yang kemarin teman-teman ya.
Walaupun kemarin di IHSG nggak kemana-mana, kita tapi dapat lumayan dari BABP teman-teman ya. Kemarin kita mention BABP kita sempat dapat di high-nya di kemarin saya lihat cek di sekitar 20%-an teman ya. Nah ini 21, 22 ya. Tapi sekarang kita masih floating di 7% ya, itu lumayan ya. Kita masih profit 7% dan untuk untuk roadmap-nya ya kita masih biarkan saja seperti ini ya. Kita lihat di sini karena memang dia ada gap ya teman-teman. Jadi pada saat tutup gap nih kemarin saya juga ambil sedikit. Kenapa? Karena saya takut ada gap di sini. Ketika gap ditutup dia akan turun. Ternyata dia benar aja, begitu ada gap dia ada rejection, dia malah turun berbalik arah. Kalian bisa melakukan BEP sebenarnya. Jadi stop lossnya kalian naikin. Jadi kalau kena BEP-nya ya sudah seperti itu. Untuk BNI teman-teman ya. Kemudian ada BNI juga. Nah untuk BNI ini juga ini sebenarnya masih bagus teman-teman, masih tidak ada yang perlu ditakutin ya. Kita belum kena stop loss ya teman-teman. Stop loss kita di level 5125, belum kena daerah situ. Dia masih ketahan teman-teman di sini ya. Ini ada structure-nya juga ya. Dia sempat break tapi dia ketahan dan dia akhirnya bisa bertahan di hari Jumat kemarin di level 5300. Itu sesuatu yang bagus. Kita masih expect gerakan yang sama ke level 5700-an dengan target idealnya di 5925. Masih sama semua. Jadi untuk BB ini kita diamin juga. Kemudian terakhir ada BTPS. Ini juga masih respect teman-teman, masih oke. Kita punya volume di sini, masih candle di sini, ini menjadi patokan kita. Stop lossnya di bawah sini ya. Sekarang dia masih bergerak ke bawah. Nanti kita lihat di Senin itu menurut saya dia akan bikin bottoming ya, akan bikin swing low di sini di daerah sini 2500 akan bikin swing low. Jadi kalau misalnya kalian mau average di 2500 itu average yang bagus untuk si BTPS. Nanti dia bisa pada saat dia bikin dia nyentuh 2500 bikin bottoming, kemudian dia bikin swing, itu berarti harganya bisa jalan lagi ke atas sampai ke level yang kita sebut minimal di 2950, kemudian di 3090 dan juga terakhir di 3330. Itu untuk BTPS-nya seperti itu ya, masih sama. Nah, sekarang untuk saham yang kira-kira bisa kalian jadikan referensi, teman-teman ya. Itu saya untuk minggu depan hanya ada satu yang menurut saya menarik, yaitu adalah MTK, teman-teman ya. MTK ini yang menarik untuk saya ya. Kenapa ya? Kalian bisa lihat kemarin saya udah gambarin MTK itu ada area support di sini yang lumayan tebal ya 2020 teman-teman ya. Dan dia di break teman-teman, dia di break satu candle, terus dua candle berikutnya juga masuk. Nah, yang menarik candle ketiga dan keempat ya. Pada saat dia break 1 2, candle ketiganya dia langsung di reject ke atas, langsung dibalikin lagi. Kemudian dia masuk kembali lagi ke atas level supportnya. Dan kemudian di candle berikutnya dia ada candle bullish lagi, yang mana memiliki volume yang lumayan ya dua-duanya ya. Dan kemudian di candle berikutnya lagi dia bikin doji dan akhirnya dia reverse ke bawah, koreksi, dan sekarang dia berhenti lagi di level 2020 atau di area supportnya dan dia bikin candle seperti ini. Ini kalau kita perhatikan ini adalah inside bar teman-teman ya. Di sebelah sini ini ada inside bar bodinya ya. Nah kemudian ini yang jadi menarik adalah kalian tinggal bisa entry di daerah sini ya. Jadi kalau misalnya nanti hari Senin teman-teman ya, dia bisa tutup di level 2140-an ya atau di atas itulah, itu kalian bisa entry dengan stop lossnya cukup rendah teman-teman. Stop lossnya itu cukup di level 1960-an, oke. 1960-an. Dan untuk TP-nya kalian bisa untuk TP pertamanya itu di level 2340-an, 2340 1/1 itu untuk BEP teman-teman ya. Kemudian untuk target idealnya kalian bisa taruh di level 2580-an ya dengan risk reward ratio 1/2,44. Ini saya rasa menjadi sesuatu yang bagus untuk si MTK. Dari overallnya dia sebenarnya masih bullish ya, kemudian dia bikin seperti sideways ini dan akhirnya dia false break ke atas. Nah, pada saat dia naik ke atas lagi, kita bisa incer daerah sini sebenarnya. Ya, ini area merah ini merupakan area neckline ya di sini ya, swing ini. Ini bisa menjadi area S untuk BEP dan kemudian begitu dia nanti tembus area ini, dia akan pergi menuju 2580 sampai 2600-an. Untuk MTK seperti itu. Jadi ini yang menarik untuk minggu depan, bisa kalian jadikan referensi di tradingkan minggu depan. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian berikutnya saya akan bahas saham-saham yang sudah kalian request tentunya. Yang pertama teman-teman itu ada ICBP. Nah, Indofood ya. Nah, sama untuk Indofood ini juga menarik. Kenapa? Karena kalau misalnya dilihat dari patternnya, ini kalian bisa perhatikan seperti ini. Ya, ini ada seperti descending inverted head and shoulder ya. Ini merupakan pola pembalikan arah, atau sebenarnya ini hanya quasimodo saja dengan satu fake out seperti ini. Ini kita bisa artikan seperti itu juga. Ini fake outnya seperti ini ya. Ini fake out. Nah, kemudian di area sini yang kita perhatikan, kita fokus ya, dia bikin area base seperti ini dengan candle yang
cenderung untuk rejection bullish ke atas ya. Kalau misalnya kita perhatikan candle pada saat bullish pada saat bearish dia dihajar langsung bullish, bearish lagi. Di sini kaki-kaki untuk bullish rejectionnya itu juga lebih kental daripada yang bearishnya. So ini menandakan bahwa ada tekanan bullish ya. Jadi ini sebenarnya bagus untuk kalian entry, kalian bisa ya kalian entry di sini. Stop lossnya cukup di bawah teman-teman ya, di bawah di level 7.900-an atau 7.850 yaitu menjadi level stop loss kalian sebenarnya ya. Nah, 7.825 yaitu menjadi level stop loss kalian. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa targetin di trendline atasnya sini ya, di 8.875. Atau kalian mau langsung ambil bagian sininya teman-teman ya. Ini ya bagian sebelah sininya. Ini bisa jadikan target juga ya di level 9325. Jadi ada TP satunya di 8875, TP 2-nya di 9325. Itu juga oke untuk si ICBP-nya. Jadi ICBP seperti itu cukup bagus untuk kalian perhatikan ya. Nah, ini kalau misalnya kita tambahin support ya, kentalnya lagi support kuatnya, dia juga sudah berada di atas support kuatnya. Jadi ICBP ini termasuk saham yang bisa kalian lihat untuk hari Senin besok teman-teman. Oke. Nah kemudian berikutnya ada Friend ya. Nah untuk Friend sendiri ini kita lihat ya dari patternnya ini agak kurang teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya kita perhatikan ini ada level structure teman-teman ya. Dia sudah di break, dia kembali ke bawah, dia mencoba untuk retrace ke atas. Pada saat dia mau retest lagi area structure-nya ini, dia malah ke reject ke bawah. Ini artinya ada pelemahan dalam powernya si buyer-nya teman-teman ya. Dan itu nanti kita tinggal batasin dengan trendline yang kecil ini ya, minor ini. Kita lihat neckline-nya seperti ini. Nah ini jangan sampai di break ya. Kalau masih nanti di break teman-teman ya, kalau misalnya dia di break itu bisa-bisa dia bisa dipantulin ke bawah lagi teman-teman. Seperti ini contohnya ya, ke 59 lagi. Tetapi teman-teman itu tidak se ekstrim langsung ke 59. Ini jangan dianggap langsung jatuh kayak gitu, enggak ya. Tentu perjalanan menuju 59-nya itu banyak halangan, seperti misalnya di sini ada area demand ya. Di sini ada area demand, kita ambil pivotnya di level 80-an teman-teman. Itu ada area demand sebenarnya. Nah, di sini 85 ya, itu ada area demand. Kemudian justru di neckline ini sendiri ini bisa menjadi area support juga ya, minor tapi ya supportnya. Nah di sini ini juga di 114 nih ada support minor juga. Jadi kalian tinggal perhatikan level-level tersebut ya. Tapi kalau sekarang memang ini secara trennya dia masih bullish, tetapi apa yang terjadi price action-nya di sini itu menunjukkan adanya pelemahan ya teman-temannya, dengan V-shape seperti ini masuk ke despair atau ke taking profit ya, area taking profit. Dari volumenya juga kita lihat di sini yang volume yang bagusnya itu adalah di daerah sini teman-teman. Jadi ini bisa kalian perhatikan candle area ini juga ya. Nah ini pas nih teman-teman, ini area candle ini, terus ini garis 114 ini saya rasa akan menjadi area yang kuat ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di Friend ya tunggu aja di level 114-an seperti itu. Itu untuk si Friend-nya begitu. Nah nextnya teman-teman ini ada HMSP. Nah untuk HMSP sendiri dia masih bergerak turun teman-teman, downtrend ya. Ini kalau misalnya kita lihat targetnya dari sini ke sini, oke. Nah ini 261-nya ini berada di bawah sini. Jadi kalau misalnya kalian mau cari bottomingnya, mungkin di level ini bisa kalian jadikan patokan ya, di level 800, sekitar 840 sampai dengan 895 untuk HMSP-nya. Ya, karena apa? Karena berbahaya ya kalau misalnya kalian paksakan untuk masuk di trend seperti ini, kalian masuk entry sini, kalau kita nggak tahu dia akan berhenti sampai mana. Nah, sebaiknya area-area seperti ini ya, station dia untuk pause atau untuk berhenti, itu kita jadikan untuk patokan entry. Itu pun harus dengan konfirmasi yang namanya swing ya. Jadi ketika dia masuk area sini, kita harus konfirmasi apakah dia terjadi swing low di sini. Kalau dia terjadi swing low, baru kita bisa agak aman untuk entry ya. Tapi kalau misalnya dia candle-nya masih impulsif, ya lebih baik kita jangan entry dulu, seperti itu. Kasus HMSP ini sebenarnya mirip-mirip dengan Unilever. Unilever juga lagi tergerus terus ya, tanpa belum berhenti. Nah kalau Unilever nih juga saya sudah tandain level 3790 teman-teman ya. Jadi sebentar lagi ya. Jadi nanti kita lihat begitu harganya kena 3790 itu akan terjadi reaksi apa. Kalau misalnya dia bikin swing, saya akan coba untuk spekulasi dengan stop lossnya tentunya langsung di bawah 3790. Saya nggak mau ambil resiko kalau misalnya dia terjun lagi di bawah 3790, saya tahan lagi, nggak mau. Karena secara major trendnya dia masih sangat bearish kuat teman-teman. Nah ini kalau misalnya kita bisa ambil dari swing yang sebelah sini, kita lihat. Nah ini bisa sampai targetnya bisa sampai di level 3790
70-an, 3070, 3090. Jadi makanya di level ini kalau 3790-nya saya nanti spekulasi ke bawah, terus dia malah nanti bergerak impulsif terus ke bawah, saya akan cut loss, saya akan tunggu lagi di level 3080-an. Itu untuk si Unilevernya. Nah, kemudian teman-teman ya, berikutnya ada Astra International. Nah, untuk Astra ini sendiri, ini juga sebenarnya sudah ada sesuatu yang bagus kalau dilihat dari trendline-nya seperti ini ya. Ini kita ambil seperti ini. Nah, ini adalah trendline dari minornya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat dari adjustment trendline yang kedua, teman-teman, seperti ini ya, dia sudah break ke atas dan dia akan mendekati yang trendline pertamanya, trendline minor sebenarnya gitu ya, di atas ini. Dan PR-nya si Astra International ini dia sebenarnya harus bisa. Nah, ini ada konsolidasi, ini bisa menjadi price reversal zone-nya untuk Astra di level 4.850 sampai level 4.975. Itu kalau area buy kalian. Nah, ketika sampai area sini dia bikin swing, dia harus naik dan dia harus break ya teman-teman ya. Dia harus break dulu seenggaknya dia punya trendline ini. Nah, nanti pada saat dia break, entah itu nanti dia mau impulsif koreksi dulu ke bawah, itu nggak masalah ya. Nanti begitu dia koreksi kita bisa ambil lagi justru ya. Nanti hasilnya akan kurang lebih seperti ini ya, dengan targetnya itu di level ini teman-teman ya, di level ini, oke? Di level 5.800. Jadi untuk Astra International seperti itu. Kalau misalnya kalian mau ambil, kalian bisa tunggu di daerah warna ungu ini di level 4.850 sampai 4.975 ya. Di sini targetnya di atas ya. Kemudian untuk stop loss-nya cukup di bawah area sini ya. Jadi risk reward rasionya 1:4. Ini luar biasa sekali, bagus teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk Astra International. Dan kemudian teman-teman yang terakhir itu ada BNLI. Bank Permata, oke. Nah, untuk BNLI sendiri ini kalau misalnya kita lihat dari grafiknya ya, dia ini geraknya tuh sangat volatile, teman-teman. Ini karakter saham-saham yang volatile sekali. Karena apa? Tembakan pertamanya kita lihat dari sini ya, dari tanggal 25 September 2020 dia naik kenceng ya. Kemudian dia dibanting ke bawah ya seperti ini, teman-teman. Dibanting ke bawah kayak begini ya, kemudian dia ditarik lagi ke atas ya, kemudian dia dihajar lagi ke bawah, kemudian sekarang dia ditarik lagi ke atas, sekarang dibuang lagi ke bawah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah area sini teman-teman ya, area retest ini ya, ini bisa kalian manfaatkan kembali? Pertanyaannya seperti itu ya. Sekarang kita perhatikan di sini adalah kita lihat cari volume yang paling ekstrim dulu ya. Volume paling ekstrim ada di daerah sini ya. Ini saya anggap pembelian volume paling ekstrim di sebelah sini ya. Nah, setelah itu teman-teman ya, setelah itu tidak ada volume selling yang ekstrim lagi. Berarti ini barangnya nih di sini-sini aja muternya, tidak ada yang buang teman-teman ya, benar-benar buang sekali itu nggak ada. Jadi aggressive sellernya tuh nggak ada ya. Jadi yang ada tuh passive seller dan juga buyer, passive buyer dan juga aggressive buyer ya. Aggressive sellernya nggak ada di sini. Nah, kalau misalnya seperti ini gimana? Apakah ini akan ke fill dulu ya? Sebenarnya mungkin aja ini akan ke fill dulu. Kenapa? Minimal dia bisa sampai ke setengah sini. Logikanya kenapa bisa ke field? Karena orang-orang yang benar-benar pengen ngumpulin barang yang ada di sini mungkin ada order yang belum ke trigger ya. Cuman kalau dilihat dari dari chartnya sih nggak ada ya. Nah, yang kedua kondisinya kalau misalnya memang dia ini nggak ke field, ini mungkin saja di sini lagi sampai ke daerah sini dia akan dimainin lagi teman-teman. Dimainin itu maksudnya adalah dia akan dikerek lagi ke atas. So, strateginya untuk kalian yang mau BNLI adalah kalian bisa spekulasi dulu segini, tapi kalian jangan masuk full tenaga ya, atau full power, jangan masuk. Kalian masuknya dulu 30% dulu di sini. Kenapa? Karena yang pertama fungsinya kita masuk di sini adalah untuk kita mengcover menghindari opportunity loss ya, terutama. Jadi kita bisa ambil di sini di level 1725 kalau dia turun ke sini. Tetapi kita kenapa nggak full power? Karena takutnya ini kan sudah di-retest berapa kali? 1, 2, 3, ini yang keempat teman-teman. Sudah di-retest 4 kali, takutnya powernya itu sudah mulai berkurang dan dia akan cari level support baru, yang mana level psikologi baru, yang mana ketika orang di sini level ini kita tahu bahwa kalau sudah 4 kali kejadian banyak orang yang berpikir akan beli di sini teman-teman ya. Sedangkan orang yang punya barang dia mungkin tidak mau sebanyak itu yang naik ke keretanya dia ya, sehingga dia harus turunin dulu. Ketika orang-orang sudah pada cut loss di level ini 1630 sampai 1640-an ya, yang mana mungkin sampai ke area saya bilang 1450 itu nanti baru dia dikerek lagi ke atas, atau orangnya itu buyernya itu baru ngambilin di daerah sini gitu ya. Sehingga dua level itu yang kalian mesti perhatikan. 1725 kalau kalian spekulasi 30% sampai 50% dana,
saran saya sih 30 aja ya. Kemudian di 1450 kalian bisa siapkan lagi untuk entry berikutnya ya. Dari 1400 sampai 1450. Seperti itu. Itu untuk strategi di BNLI atau menghadapi saham-saham yang kira-kira seperti ini. Nah, itu aja teman-teman ya, semua sudah gue bahas yang kalian request dan juga saham yang bisa direferensikan. Semoga bisa bermanfaat teman-teman dan semoga kalian juga bisa mengambil sesuatu dari video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tadi gue juga sudah bahas saham-saham yang kalian request, dan perlu diingat teman-teman, gue bukannya financial advisor, jadi apapun yang kalian ambil dari video ini kalian harus sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati, itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun, jadi kalau misalnya kalian disuruh transfer, itu adalah penipuan, kalian jangan transfer-transfer. Nah, mungkin juga kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian mau request tentang saham yang mau gue bahas ke depannya atau apapun itu selama berhubungan dengan cryptocurrency, saham, dan juga forex. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.